Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Blastiveno Andri dengan akhiran NIM 082 dari program studi matematika. Di sini saya akan mengerjakan tugas akhir atau UAS dari mata kuliah algoritma dan struktur data yang diampu oleh Bapak Igus Tingurah Lanang Wijaya Kusuma, SSI MKOM, di mana tugasnya yaitu mengimplementasikan algoritma Dijkstra dengan menampilkan hasil graf di setiap iterasinya. Oke, baik, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke Visual Studio Code atau VS Code-nya. Nah, di sini sudah saya buatkan kodenya, di mana ini adalah kode dari algoritma Dijkstra. Nah, yang pertama yaitu bagian doctype HTML sampai title, dimana di sini yaitu menentukan dokumen dari doctype HTML ini sampai di sini. Di sini menjelaskan atau menentukan dokumen sebagai HTML5 dan memberi judul halaman di browser tab. Nah, selanjutnya di bagian import library. Nah, di sini terdiri dari script RSC, di sini menjelaskan mengimpor library Fish Network untuk menggambar dan mengatur graf atau node dan edge-nya. Di bagian ketiga atau style, di sini menjelaskan menentukan ukuran area visualisasi graf dan gaya tampilan drop down serta tombol, di mana di sini keterangannya yaitu WTH yaitu 1000 pixel dan height 600 pixel. Di bagian keempat ada kontrol, di mana ini kontrol pengguna atau drop down dan tombol. Select ID, di bagian keempat ini ada kontrol pengguna atau drop down dan tombol, di mana penggunaannya yaitu memilih node awal dan akhir dengan menjalankan start Dijkstra untuk memulai algoritma. Yang bagian ini. Kemudian di bagian ini ada next iteration, di mana di sini menjelaskan yaitu untuk satu langkah relaksasi iterasi selanjutnya. Di bagian ke bawahnya ini yaitu logika program JavaScript, di mana di dalamnya yaitu menginisialisasi node dan edge-nya, di mana ada cons nodes dan
cons edges. Nah, pada bagian cons node ini yaitu membuat node dengan label awal atau infinity, atau bisa ditulis kalau dalam pemrogramannya itu infinity atau tak berhingga, untuk menentukan jarak atau tak terhingga. Pada node edges ini yaitu membuat edge dengan bobot atau label angka di dalam garis. Inilah angka-angkanya. Kemudian kita akan membuat jaringan visual, di mana di sini cons network di sini menjelaskan membuat dan menampilkan jaringan graf di HTML kemudian menampilkan node, edge dan layout. Nah, di sini cons graph-nya A terdiri A sama dengan B yaitu 2 dan C 4. Kemudian B-nya itu sama dengan C sama dengan 1, dan D sama dengan 7, C itu ke E sama dengan 3, D ke E 2, lalu E ke F sama dengan 1, E ke F sama dengan 5, F sudah habis. Kemudian kita akan representasi graf dalam objek JavaScript. Cons graph ini yang saya sudah jelaskan, di mana di sini menyimpan hubungan antara simpul dan bobotnya. Misalnya dari A ke B jaraknya 2, A ke C jaraknya 4. Karena dari A ke B sama dengan 2, ketika dijumlahkan A ke C berarti sama dengan 4. Nah, yang berikutnya yaitu deklarasi variabel utama, di mana di sini ada let relax steps sampai let end node, di mana let relax steps ini menyimpan semua langkah relaksasi atau edge yang akan dicek. Nah, di bagian distance ini menjelaskan atau menyimpan jarak terkecil dari start node ke setiap node. Kemudian previous menyimpan node sebelumnya dalam jalur terpendek. Nah, pada tugas kali ini yaitu algoritma, karena sesuai dengan tugas yaitu algoritma Dijkstra atau mencari rute terpendek. Di bagian kultur relax index ini menunjukkan iterasi ke beberapa node. Kemudian di start node ini atau bagian awal, kita sudah tahu bagian A-nya ini yang akan digunakan. Kemudian inisialisasi algoritma Dijkstra atau start awal dari Dijkstra. Di sini ada window.start Dijkstra sama dengan function. Di sini menjelaskan yaitu mengatur ulang semua node ke label infinity dan
infinity. Kemudian di sini ada inisialisasi distance. Nah, di sini ketika sudah mengatur ulang ke node ke label, di sini semua akan direset node-nya. Nah, di sini ada inisialisasi. Yang pertama distance, previous, dan relax steps. Nah, kemudian melakukan untuk menyusun langkah-langkahnya. Relax steps ini push mana ya? Kemudian kita akan jalankan satu langkah relaksasi dari window next interaction. Nah, dari window interaction next interaction. Di sini akan dijelaskan mengeksekusi satu langkah relaksasi dari relax steps. Kemudian mengecek apakah jarak U ke V lebih pendek jika melewati U. Kemudian jika iya, update distance atau V dan simpan previous V sama dengan U. Nah, distance ini, previous ini atau simpan sama dengan U. Kemudian kita melakukan update tampilan, di mana nodes.get.for each node. Nah, di sini update label node-nya, di mana this ini menjelaskan tampilan jarak terkini atau disebut this. Kemudian tanda panah tidak ada ya. Kemudian kita akan mengubah get dot Oke, baik. Di sini kita akan, karena kode pemrogramannya sudah selesai dan tidak ada masalah, kita akan memberikan kesimpulan pada algoritma Dijkstra ini. Menampilkan graf berarah dengan bobot, lalu menjalankan algoritma langkah demi langkah atau step by step, lalu memvisualisasikan proses relaksasi dan perubahan jarak, kemudian menampilkan node sebelumnya sebagai jejak jalur. Oke, karena di sini sudah tidak ada masalah, kita akan ngerun kode algoritma Dijkstra ini. Pertama-tama kita klik kanan, pilih open wildlife server. Nah, inilah dia hasil dari algoritma Dijkstra dengan menampilkan hasil graf di setiap iterasinya.
Oke, baik, di sini kita akan memilih mulai dari A, kemudian kita pilih tujuannya. Misalnya saya pilih ke B. Kita akan mulai. Habis itu iterasi selanjutnya. Kemudian lanjut, iterasi selanjutnya, iterasi selanjutnya. Oke, baik. Di sini iterasi selanjutnya sudah selesai. Kita klik OK, dan inilah tampilan jika mulainya dari A terus tujuannya ke B. Inilah bentuknya. Karena algoritma udah selesai, kita klik OK. Nah, kemudian kita akan pilih tujuannya lagi ke F misalnya. Kita akan klik mulai. Nah, iterasi selanjutnya, begitu terus selanjutnya sampai algoritmanya selesai. Nah, ini udah selesai, kita klik OK. Kemudian kita pilih tujuannya lagi ke D misalnya. Oke, klik mulai, iterasi selanjutnya. Oke, baik, karena algoritmanya selesai, kita klik OK saja, dan kemudian kita pilih tujuannya ke bagian C. Klik mulai, iterasi selanjutnya. Oke, baik, kita klik OK, kemudian kita pilih tujuan ke E. Klik mulai, iterasi selanjutnya. Oke, algoritma selesai. Nah, itulah tadi mengimplementasikan algoritma Dijkstra dengan menampilkan hasil grab di setiap iterasinya atau di setiap langkah demi langkah atau step by step. Nah, karena sudah selesai, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata atau perbuatan. Saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.